Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas akuntansi yang menganggotakan Saya Iqbal Sadapti dengan NPM 225. Saya Dimas Hadiansyah dengan NPM 242. Saya Faridun Oktavian dengan NPM 206. saya Jantika Mayuriani dengan NPM 166. Saya Desita Rahmawati dengan NPM 157. Saya Alisa Hendra dengan NPM 145. Saya Hendra dengan NPM 140. Saya Mira Sukarina NPM 167. Di sini kami akan mempresentasikan materi kedua, yaitu tentang pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, PKN merupakan mata kuliah wajib bagi seluruh mahasiswa. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah memiliki kepentingan besar agar sarjana yang dihasilkan tidak hanya pintar secara teknis, melainkan harus memiliki integritas sebagai warga negara. Kemudian, tanpa pemahaman kewarganegaraan juga, mahasiswa akan mudah dipengaruhi oleh ideologi luar yang mungkin tidak relevan dengan kepribadian bangsa. Selain itu, kita banyak menemukan kasus seperti penurunan nilai atau dekadensi moral. Contohnya seperti meningkatnya sikap individualisme, radikalisme, dan praktek KKN yang masih menyebar luas. Nah, di sini PKN berperan sebagai instrumen untuk merevitalisasi nilai-nilai Pancasila agar tetap sesuai dengan perubahan zaman. Adapun tujuan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi. Yang pertama, membentuk mahasiswa agar paham hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Yang kedua, menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, bukan cuma dihafal saja. Yang ketiga, melatih mahasiswa supaya kritis terhadap kebijakan dan penyalahgunaan kekuasaan, termasuk keberanian untuk mengkritik negara ketika terjadi sesuatu yang menyimpang dari nilai konstitusional. Yang keempat, mendorong mahasiswa untuk menjadi agen perubahan. Sebagai agen perubahan di masyarakat, mahasiswa diwajibkan oleh perguruan tinggi untuk mendapatkan pendidikan kewarganegaraan, dan mereka juga diwajibkan untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila yang ada. Dengan demikian, diharapkan mahasiswa saat menempuh pendidikan di perguruan tinggi tidak hanya mempelajari ilmu-ilmu pengetahuan yang mereka butuhkan, tetapi juga dapat mengamalkan nilai-nilai Pancasila agar mereka dapat membawa perubahan positif di masyarakat. Hal ini berguna untuk menjaga masyarakat agar tidak melakukan tindakan-tindakan menyimpang di kehidupan bermasyarakat, dan agar kehidupan mereka sesuai dengan aturan-aturan agama yang ada, norma-norma sosial, dan juga sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila yang dapat mereka amalkan ada 5, yaitu nilai yang sesuai dengan sila-sila yang ada di Pancasila, yaitu sila pertama sampai sila kelima. Saya akan membahas sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama mengajarkan nilai tentang bagaimana menerapkan sikap-sikap religius di dalam kehidupan bermasyarakat, seperti beribadah, beretika, jujur, dan toleransi antar umat beragama. Dan demikian, diharapkan mahasiswa dapat mengikuti aturan-aturan agama yang ada agar kehidupan mereka tidak menyimpang dari kehidupan bersosial. Lalu, sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab, mengarahkan mahasiswa untuk saling menghargai martabat manusia dan berperilaku adil. Juga tidak terlibat dalam segala tindakan diskriminasi dan kekerasan dalam kehidupan bermasyarakat. Lalu, sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia, mendorong mahasiswa untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di tengah perbedaan suku, budaya, dan pandangan. Dalam lingkungan kampus, nilai ini tercermin melalui sikap saling mengutamakan dan menghormati kepentingan kelompok dibandingkan kepentingan pribadi atau golongan. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, menekankan pentingnya demokrasi, musyawarah, serta
penghargaan terhadap keputusan orang lain dalam pengambilan keputusan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menekankan keadilan, pertanggungjawaban sosial, serta kepedulian terhadap permasalahan yang terjadi di masyarakat. Melalui pendidikan kewarganegaraan, mahasiswa diarahkan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan sosial serta pengabdian kepada masyarakat sebagai bentuk nyata pengamalan Pancasila. Nilai-nilai Pancasila merupakan pedoman utama pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi karena menjadikan mahasiswa tidak hanya cerdas secara intelektual tetapi juga berkarakter, bermoral, serta bertanggung jawab sebagai warga negara Indonesia. Korupsi, kolusi, dan nepotisme merupakan masalah serius yang bisa merusak nilai-nilai Pancasila serta melemahkan kehidupan kebangsaan dan bernegara. Praktik KKN tidak hanya merugikan negara secara ekonomi tetapi juga bisa merusak moral dan ketidakadilan serta kepercayaan masyarakat. Korupsi, kolusi, dan nepotisme bertentangan dengan sila ketuhanan yang Maha Esa karena mencerminkan perilaku tidak jujur dan tidak bermoral. Praktik ini juga melanggar sila kemanusiaan yang adil dan beradab karena menimbulkan ketidakadilan dan merugikan masyarakat kecil. Selain itu, korupsi, kolusi, dan nepotisme melemahkan persatuan Indonesia akibat munculnya kecemburuan sosial dan ketidakpercayaan publik. KKN ini juga merusak sila kemanusiaan karena kepentingan atau keputusan tidak lagi berpihak pada kepentingan rakyat serta menghambat terwujudnya sila keadilan sosial akibat ketimpangan pembangunan dan pelayanan publik. Pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi sangat berperan penting karena dapat menanamkan nilai anti korupsi, bersikap jujur dan bersikap tanggung jawab, serta mendorong mahasiswa agar menjadi agen perubahan untuk memberantas sikap korupsi, kolusi, dan nepotisme. Namun dalam realitanya, pendidikan kewarganegaraan kerap kali tergerus oleh sikap korupsi, kolusi, dan nepotisme tersebut dan dalam bermasyarakat dan bernegara. Kondisi ini menyebabkan pendidikan kewarganegaraan di lingkungan kampus tidak berjalan dengan optimal karena mahasiswa dihadapkan dengan contoh-contoh nyata yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan prinsip keadilan. Dengan demikian, pendidikan kewarganegaraan sangat penting untuk menumbuhkan kesadaran kritis dan moral mahasiswa agar dapat menanamkan pendidikan kewarganegaraan secara konsisten dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.